Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Albert Fuad NIM 2121156 akan deadline sejarah peradaban Islam, yaitu dengan soal yang pertama, masa Rasulullah SAW, yaitu periode Mekkah, dakwah secara rahasia, yaitu Rasulullah SAW selalu mengajak kafir Quraisy untuk meninggalkan berhala dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka tetap membangkang, tetap menyiksa, bahkan mencela Rasulullah SAW. Dan Rasul pun berdakwah secara sembunyi-sembunyi untuk menyampaikan kepada mereka yang keadaannya sifat buruk kafir Quraisy tersebut. Kemudian dakwah secara terang-terangan setelah diturunkan surat Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi fasda' bima tu'maru wa a'rid anil musyrikin, yaitu sampaikanlah kepada manusia apa yang telah diperintahkan untukmu, kemudian berpalinglah dari kemusyrikan. Kemudian hijrah pertama Rasulullah, yaitu karena melihat keganasan dari kafir Quraisy, Rasul pun berkata, alangkah baiknya kita hijrah ke Habasyah. Di sana tentram dan merupakan tempat yang sangat adil. Kemudian Allah pun dapat membantu jalan Rasulullah SAW pada saat itu. Kemudian hijrah ke Taif. Hijrah Rasulullah dan para sahabatnya ke Taif yaitu bertujuan untuk meminta perlindungan kepada para petinggi Bani Saqif. Rasul pun mencoba berkomunikasi atau berbicara dengan para petinggi Bani Saqif. Namun mereka tidak setuju dengan Rasulullah. Justru mereka menolaknya dan mengusir Rasulullah SAW dan meminta para budak untuk melempari dengan batu kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian periode Madinah. Ada alasan Rasul untuk pergi hijrah ke Madinah, yaitu yang pertama, Yastrib merupakan kota terdekat. Kemudian yang kedua, sebelum diangkat jadi nabi pun Rasul sudah mempunyai nama yang terkenal di Madinah, ataupun dari keluarga ataupun dari keturunan Rasul. Kemudian yang ketiga, Rasul sudah dikenali di Madinah dari kelembutan dan budi pekertinya. Kemudian yang keempat, karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pola dakwah di Madinah Rasulullah SAW, yaitu yang pertama membangun masjid. Membangun masjid dengan atas dua anak yatim piatu yang bernama Sahal dan Suhail. Rasul membeli tanah tersebut untuk dijadikan masjid dan tempat tinggal. Kemudian yang kedua, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Kaum Muhajirin dan Ansor terpaksa bersaudara, saling membantu dalam ajaran Rasulullah SAW. Dari situlah mereka pun disaudarakan dari Rasulullah. Kemudian yang ketiga, yaitu membuat perjanjian perdamaian dengan Yahudi dan Nasrani. Adapun tiga isi perjanjian itu, yang pertama, Yahudi dan Nasrani tidak boleh bergabung dengan kafir Quraisy. Kemudian yang kedua, Yahudi dan Nasrani dan Islam bebas menjalani ibadahnya masing-masing. Kemudian yang ketiga, apapun perselisihan yang terjadi di antara agama tersebut harus disampaikan kepada Rasulullah SAW. Kemudian nomor 4, pola dakwah nomor 4, yaitu membangun perekonomian di Madinah. Adapun perekonomian tersebut, yang pertama, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor agar saling membantu dalam kebutuhan. Kemudian yang kedua,
Yang kedua, menempatkan orang-orang fakir miskin di tempat tinggalnya di masjid. Kemudian yang ketiga, mengajak kaum Ansor untuk menciptakan lapangan kerja. Yang keempat, mengajak kaum Muhajirin untuk melakukan perdagangan. Kemudian yang kelima, bagi yang tidak ada usaha sama sekali, maka mereka sebaiknya dianjurkan Rasulullah untuk bertani. Nomor 6. Kemudian yang keenam yaitu kemudian yang keenam di saat menerima zakat, semua umat Islam merasa disatukan karena karena hasil dari kerja keras mereka masing-masing. Masuk kepada soal nomor 2, yaitu masa Khulafaur Rasyidin Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Abu Bakar As-Siddiq dengan nama Abu Uthman Abdullah bin Uthman atau Abu Quhafah bin Amir bin Amru Ka'ab bin Sa'ad, lahir di Mekkah tahun 572 Masehi. Memerintah kurang lebih 2 tahun 3 bulan. Abu Bakar termasuk sahabat pertama Rasulullah SAW masuk Islam. Bahkan sahabat pertama yang memeluk Islam dan mempercayai dakwahnya. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq digelari As-Siddiq karena Abu Bakar sangat percaya akan dakwah Rasulullah dan termasuk orang pertama yang percaya akan Isra Mi'raj. Ada alasan Abu Bakar As-Siddiq diterima menjadi khalifah, yaitu yang pertama, dia merupakan sahabat Rasulullah yang paling senior. Kemudian yang kedua, dia sering bergaul dengan Rasulullah sehingga ia tahu cara memimpin. Kemudian yang ketiga, dia disegani oleh kafir Quraisy. Kemudian yang keempat, dia orangnya dermawan. Yang kelima, dia orangnya cerdas dalam bertindak. Kemudian Umar bin Khattab memerintah dari 633 Masehi sampai 644 Hijriah. Dia dibunuh pada tahun 644 dan dimakamkan di Madinah. Umar bin Khattab mempunyai gelar yaitu singanya Allah. Dia sangat pemberani dan kuat, tangguh. Bahkan dia juga sangat membela Rasulullah dan juga termasuk orang yang disegani. Kemudian soal nomor 3 yaitu masa Khalifah Rasyidin Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga yang termasuk paling lambat memerintah. Kemudian Utsman bin Affan termasuklah prestasinya pada saat itu ataupun perilakunya yang sangat dikenali, yaitu membangun sumur di tengah-tengah kampung yang membeli sumur di tengah-tengah kampung yang tidak ada air sama sekali. Kemudian yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dia adalah orang yang sangat cerdas. Ali bin Abi Thalib memerintah tidak begitu cukup lama karena perpecahan sering terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan sering terjadi konflik dengan Ali bin Abi Thalib. Mereka selalu mengira Ali bin Abi Thalib lah yang membunuh Utsman karena tidak ada yang mengetahui ataupun misterius meninggalnya Utsman, Khalifah Utsman tersebut. Dan mereka pun mengira Ali bin Abi Thalib membunuh Utsman supaya dia diangkat menjadi khalifah. Kemudian soal nomor 4 yaitu
ceritakan masa dinasti Umayyah. Masa dinasti Umayyah inilah sangkut pautnya Muawiyah bin Abi Sufyan, kelompoknya sering terjadi konflik dengan Ali bin Abi Thalib, sehingga terjadi perang antara kelompok kedua ini, yaitu yang dinamakan perang Siffin. Sehingga Muawiyah bin Abi Sufyan pada masa itu terbentuklah kelompok yang keluar dari Ali bin Abi, yang keluar dari Muawiyah bin Abi Sufyan dan keluar dari Ali bin Abi Thalib, dan namanya pada masa itu digelarlah aliran Khawarij dan Syiah. Terjadilah kelompok di antara kedua tersebut, sehingga Muawiyah bin Abi Sufyan mendirikan dinasti pada tahun 661 sampai 750 Masehi. Itulah namanya Bani Umayyah yang didirikan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian soal nomor 4 ceritakan tentang dinasti Abbasiyah. Abbasiyah berdiri pada tahun 750 Masehi yang didirikan Abu Abbas As-Saffah, dan Abbasiyah sangatlah lama bertahan dinasti Abbasiyah tersebut, sehingga banyak keunggulan ataupun banyak ilmu-ilmu ataupun ilmuwan-ilmuwan yang mendirikan ilmu, menciptakan ilmu baru pada masa itu, sehingga terkatakanlah bahwa Abbasiyah itu termasuk dinasti yang cukup jaya karena melahirkan banyak ilmuwan ataupun ilmu-ilmu penting, sehingga dipakai sampai masa sekarang ilmu tersebut. Kemudian ceritakan kehidupan Islam di Andalusia. Islam di Andalusia pada masa itu yaitu pada pemerintahan Al-Walid atau dinasti Umayyah yang berdiri pada saat itu di Andalusia. Namun di saat-saat itu sebentar saja kehidupan Islam di sana, karena di situ sudah dimasuki kemunduran ataupun keruntuhan Bani Umayyah, yaitu Bani Umayyah yang suka bermegah-megahan, bahkan tidak terurus pemerintahan dari dinastinya tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.